Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu. Salam sejahtera untuk seluruh sahabat Aquarius. Bagaimanakah minggu kelima Aquarius? Dan pastinya Aquarius selalu saya doakan bahwa kalian baik-baik saja dan kalian bisa menghadapi semua kesulitan kalian dengan mudah. Ya, dan diberikan selalu kemudahan, kebaikan, keberuntungan dan kesehatan yang luar biasa, semangat yang luar biasa dan rezekinya yang luar biasa. Amin. Saya bacakan bagaimana energi kalian untuk minggu kelima Aquarius bulan Mei ya. Bagaimanakah Aquarius minggu kelima bulan Mei? Oke, di sini ada Four of Swords, ada Ten of Cups, ada Three of Wands, Seven of Swords, King of Pentacles, Four of Pentacles, King of Swords. Aquarius ya, minggu kelima di sini ada Knight of Pentacles, ada Two of Swords, ada King of Swords, the Tower, Page of Wands, Judgment, ada Four of Swords. Wow, Four of Swords-nya 2 kali. Jadi sepertinya di sini Aquarius terkait dengan cari uang, cari pekerjaan atau lagi kayak menyelesaikan masalah-masalah hidupnya, dia sampai mungkin kurang tidurnya. Minggu ini Aquarius kayak super sibuk, atau memang dirimu bisa dibilang bahwa juga lumayan overthinking ya terkait dengan hidup kamu, lagi kayak mungkin banyak pikiran sehingga sulit tidur di minggu ini. Jadi jangan sampai kamu bisa dibilang bahwa mungkin kamu sangat sibuk sekali, jadi banyak sekali yang harus difikirkan ya terkait dengan kayaknya di sini terkait dengan pekerjaan, terkait dengan aktivitas kamu, terkait dengan keuangan ya, dan bagaimana cara mengatasi masalah-masalah kamu. Sepertinya lagi itu tadi, lagi kayak namanya beban hidup tuh kayak too much banget gitu ya. Jadi di sini merasakan bahwa overload, merasa too much banget, kayak ada titik dimana kamu mungkin merasakan sangat lelah gitu ya, sangat lelah, sangat capek. Energi kamu juga memang di minggu ini juga rasanya kayak energi negatif memang agak lumayan tinggi untuk Aquarius ya. Jadi energi negatifnya lumayan tinggi. Jadi sepertinya untuk beban tanggung jawab si Aquarius di sini memang agak besar ya, agak besar. Jadi mungkin terkait dengan masalah keluarganya atau hal-hal yang mungkin harus dihadapi, kebutuhan keluarganya, di sini bikin dirimu mungkin agak-agak merasa bahwa bisa nggak sih gitu ya. Selalu memang namanya manusia, di setiap detik nafas kita pasti memang kita tuh diuji dengan banyak ujian. Terkadang walaupun kita sudah melewati hari kemarin dengan baik-baik saja, kita aja masih takut dan ragu bagaimana hari ini dan kedepannya ya. Dan itu memang kita manusia, itu sangat-sangat naturally, jadi sangat natural sekali. Tapi ya itu tadi, lagi-lagi bahwa sebenarnya King of Swords di sini menandakan bahwa ya Aquarius cukup mampu gitu ya. Kamu tuh punya kemampuan yang bagus, kamu juga punya sesuatu yang lebih ya. Cuman itu tadi, selalu bagaimana caranya agar meyakinkan diri kamu bahwa everything's gonna be okay gitu ya. Jadi semuanya akan baik-baik saja untuk mewujudkan mimpi kamu. Dan memang minggu ini kalau untuk hal-hal yang ingin kamu selesaikan, banyak yang bisa diselesaikan. Walaupun energi negatifnya tinggi, tapi banyak yang kamu bisa selesaikan. Jadi sebenarnya kalau misalnya di awal minggu kamu merasa kayak ada sesuatu yang insecure buat kamu, ibarat kata bener nggak, bisa nggak ya mengatasi masalah di minggu ini? Bisa banget, bisa banget. Kamu di sini kelihatan energi, walaupun masalah kamu bejibun, tapi kamu bisa mengatasi masalah kamu dengan baik gitu ya. Di sisi lain memang ada hal-hal yang bikin sedih. Di sini ada The Tower and ada Seven of Swords yang mungkin sebagian dari Aquarius harus hati-hati. Akan ada energi di mana orang itu akan memanfaatkan kamu, atau ada seseorang yang mungkin tidak baik di belakang kamu. Jadi kamu perlu hati-hati, perlu waspada. Kita lihat yang tidak baik ini perkara apa nih kamu yang perlu waspada di minggu ini ya, kita lihat ya. Atau memang bisa dibilang memang Aquarius minggu baru-baru aja mengalami penipuan, mengalami kekecewaan, atau mengalami pengkhianatan. Jadi memang di minggu ini terasa sangat berat. Jadi kayak dirimu mungkin
sesuatu yang unbelievable banget, sesuatu yang tidak bisa dipercaya banget bahwa itu terjadi pada kamu. Kita lihat ya, kita lihat Ace of Cups. Sesuatu ya, mungkin itu tadi di sini ada King of Cup. Kayaknya kalau muncul Ace of Cup dan King of Cup, ada seseorang yang mungkin mengecewakan kamu. Ya, ada seseorang mungkin mengkhianati kamu atau tentang kepercayaan. Jadi kayak ada sesuatu yang bikin kamu sangat berubah banget, hancur banget baru-baru ini. Atau mungkin kalau belum, kamu hati-hati ya. Kalau misalnya belum ini, kamu hati-hati, jangan terlalu percaya kepada seseorang. Tapi kalau kamu sudah melewati ini, memang ya ini harus kamu hadapi dengan baik untuk start lagi bahwa oh yang kemarin itu aku salahnya begini-begini. Jadi memang tetap harus ada introspeksi gitu ya. Semua hal yang terjadi pada dunia ini, pada hidup kita itu selalu kita harus introspeksi kenapa terjadi seperti ini ya, karena kita memang sekolah. Hidup itu adalah sekolah ya, sekolah yang tidak ada berhentinya, tidak ada rapotnya. Rapotnya adalah pada saat kita tahu bahwa kita tuh sudah bisa lulus tuh pada saat kita menghadapi ujian-ujian. Mungkin kita menghadapinya mungkin dengan tenang ya, pada saat ada ujian berat kamu tenang. Kamu tetap punya keyakinan sama Tuhan, keimanan kamu tetap kamu bisa menang dengan keimanan kamu, walaupun mungkin ada bisikan-bisikan, kenapa ya ujian kamu berat terus, kenapa ya kamu harus menghadapi itu, pasti ada bisikan-bisikan itu. Nah tetapi kita punya filter, kita punya Tuhan, kita punya agama, kita punya keyakinan, jadi di situ. Jadi terus bahwa lawan itu bahwa hidup memang seperti ini. Kalau kamu nggak begini, kamu nggak akan pintar. Kalau nggak begini, kamu nggak akan bisa mengatasi masalah yang akan lebih besar lagi. Karena pada saat kita semakin dewasa, masalahnya akan semakin rumit dan semakin rumit. Ya, jadi masalah itu tidak seperti semakin kita bertambah umur, masalah kita akan bertambah, dan kalau kita lulus di satunya akan bertambah gede lagi. Jadi semakin pintar, makanya kita tuh semakin matang, gitu ya. Di sini memang perkara itu jadi ada hikmahnya. Jadi kamu kalau memang lagi kayak galau, lagi sedih, terkait dengan kamu dikecewakan oleh seseorang, dibohongi oleh seseorang, mungkin harus ya diambil baiknya, selalu diambil baiknya walaupun sangat sedih ya, sangat pedih, sangat perih mungkin gitu. Tapi terkait keuangan bagus ya, di sini ada King of Pentacles sama Four of Pentacles. Jadi rezeki kamu lumayan bagus minggu ini, walaupun ujian juga berat, energi negatif cukup tinggi, tuh biasanya banyak masalah yang harus kamu selesaikan, pressure-nya mungkin lagi tinggi. Tapi di sini untuk urusan keuangan kamu tidak perlu khawatir, kemudahannya juga banyak. Untuk urusan rezeki kamu tidak perlu khawatir, rezekinya bagus aku harus di minggu ini ya. It's okay ya, masalahnya besar tapi rezekinya bagus, itu nggak apa-apa gitu ya. Jadi masih mending ya daripada masalah yang besar suka punya duit. Wah ini bisa bikin sedihnya double gitu ya. Ini kita manusia ya, jadi kalau misalnya kondisi keuangan masih lancar, walaupun masalah mungkin ada, it's okay gitu ya. Jadi bukan uang segalanya, tetapi memang segalanya butuh uang ya sahabat ya. Jadi saya minimal kita mau bayar-bayar tuh nggak stres gitu ya. Di sini kalau untuk bayar-bayar don't worry, uang kamu lagi bejibun, tapi juga diingatkan bahwa itu tadi tetap harus kamu atur dengan baik ya. Jangan sampai kamu habis-habiskan. Jadi kamu harus ingat sekarang masa panen nih, lagi kayak harvest time gitu. Tapi kita nggak tahu minggu depannya. Jadi benar-benar harus saving your money gitu ya. Di sini ada Four of Swords sama itu tadi terkait bahwa kayaknya kamu harus ada istirahat, kamu kalau capek juga harus tidur gitu ya. Jangan memforsir diri kamu terlalu berlebihan, dan kalau bisa kamu usahakan banyak tidur biar kamu nggak sakit. Energi negatifnya Aquarius di minggu ini kayak ada energi-energi sakit gitu ya, ada energi-energi yang mungkin kurang bagus gitu, kurang bisa kayak kesehatannya memang energi negatifnya tinggi. Jadi kalau bisa jaga kesehatan. Kalau kamu memang tidak bisa tidur, mungkin ya itu tadi, biar bisa tidur gimana caranya, karena pada saat kamu kurang tidur itu juga bisa menjadi tempat kamu akhirnya sakit, kamu mudah stres, mudah capek gitu. Jadi usahakan tidurnya cukup minggu ini. Hari Senin memang energi negatifnya cukup tinggi, hari Selasa agak mending, tapi ya masih ada gitu ya. Jadi kalau Senin nih agak berat banget, pressure-nya atau sibuk banget ya. Agak longgar itu di hari Rabu sama hari Sabtu sama Minggu. Selain itu energi negatifnya agak tinggi. Jadi pada saat energi negatif tinggi, usahakan kamu bagaimana cara ngaturnya, bahwa kamu harus tetap istirahat, kamu nggak boleh stres ya, kamu harus bisa cooling down. Apapun itu harus
cooling down gitu ya. Semoga Aquarius selalu baik-baik saja dan semoga ini bisa bermanfaat untuk Aquarius. Jika ada salah kata saya mohon maaf ya. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.